Hei, tapi Anda laki-laki jangan hanya menyalahkan perempuan. Punya mata dijaga. Memiliki dijep-ijep, habis itu tidak suka dibuang buat rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami di podcast ngopi. Seduh kopimu, mari ngobrol bersama. Lama ya nggak kita mengucapkan. Iya, ini tagline kita. Ya. Seduh kopimu, lupakan masa lalumu. Tentunya kami berdua nggak sendiri. Kami ditemani oleh Ustadz yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Tipis-tipis ini. Tipis. Kemarin tipis. For your information, Ustadz kemarin habis sakit. Tapi berapa hari tadi? Hanya masuk angin sih. Kemarin paling 3 hari sakitnya. Tapi batuk pileknya sampai beberapa hari. Musim hujan. Kalau lengkap kalau nggak ada flu dikit. Tapi alhamdulillah sekarang Ustadz bisa membersamai kita lagi. Jadi sebenarnya jadwal kita di minggu lalu karena Ustadz berhalangan waktu itu sakit, terus akhirnya kita nggak jadi syuting ya. Nggak jadi artis. Ya alhamdulillah Ustadz Faisal sudah kembali bersama kita. Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin. Jadi kemarin kita membahas masih tentang pergaulan sih ya Ustadz. Pergaulan. Kemarin kita menyinggung, bentar Ustadz, saya harus melihat contekan biar nggak lupa. Di catatan saya kemarin kita udah sebenarnya 2 pokok sih yang baru kita bahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebatas apa. Terus kemarin kayak Ustadz jelasin ketika ketemu yo sewajarnya gitu ya Ustadz ya. Jangan berlebihan. Karena kita sebagai orang Islam ada koridor-koridor yang nggak boleh diterabas. Nah, benar banget. Nah, selanjutnya kita pengen bahas ini sih Ustadz. Karena saya agak miris sih akhir-akhir ini berita tentang itu loh Ustadz. Jadi kayak dampak pacaran. Kayak tadi saya lihat berita di Instagram, ada pelajar di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan itu rata-rata karena seks bebas. Itu kan pasti ujung dari pacaran tau Ustaz. Iya, nggak ada yang namanya. Kalau di dalam Islam sendiri Ustaz, sebenarnya pacaran itu disikapi seperti apa sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Yang sakram Mas Agung rahimakumullah. Pacaran ya, insyaallah kita membahas pacaran. Memang zaman modern ini pacaran semakin merajalela. Luar biasa kan, luar biasa kita rasakan kayak musim panen. Seperti musim panen ya. Banyak panen dosa. Ya itu. Kalau pacaran itu saya sempat mencari pengertian pacaran dan seterusnya. Itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ternyata pacaran itu diambil dari kata pacar, yaitu hubungan tetap lawan jenis yang saling mengasihi. Jadi cinta kasih yang dijalin oleh lawan jenis, hubungan yang dijalin oleh lawan jenis yang saling mencintai. Nah itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti itu. Terus saya cari lagi pengertian tentang pacaran itu, ternyata ada pembahasan di situ. Pacaran ini ternyata dahulu kala itu diambil dari budaya, tradisi yang ada di suatu masyarakat. Ada historinya ada. Yaitu budayanya orang Melayu. Orang Melayu juga. Sebelum kita melihat hukum pacaran dalam Islam kan kita tengok dulu pengertian pacarannya kan gitu. Supaya kita lebih menyasar nanti. Kalau kita hukum pacaran itu hukumnya haram, kan kita belum tahu pacaran itu seperti apa sih. Kalau yang melakukan pacaran suami istri apa ya haram. Kan gitu. Berarti konteks pacaran harus kita bahas dulu. Oke. Boleh. Terus gimana Ustaz tadi? Ternyata di situ ada penjelasan dari budaya orang Melayu, yaitu dahulu kalau ada seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan itu tidak kok langsung lama gitu ya, tidak langsung nembung, tidak langsung nembung si cewek atau si perempuan tadi, tetapi ada adatnya, ada budayanya, yaitu melalui keluarga.
Seorang laki-laki tertarik dengan perempuan, maka dia akan menulis sebuah pantun, kemudian mengirim orang untuk utusan untuk menyampaikan ke keluarga perempuan. Berarti nggak langsung? Nggak langsung ke si perempuan. Nah, ketika pantun itu dibalas oleh pihak perempuan, maka itu diterima. Sehingga setelah itu si laki-laki dan si perempuan yang bersangkutan tadi dikasih pacar di tangannya. Pacar. Itu pacar yang kutek itu bukan sih? Iya. Nah, sekarang kita kan gitu ya. Dikasih pacar di tangannya. Daun pacar itu ya? Iya, daun pacar. Sehingga si laki-laki sama si perempuan yang dikasih pacar tadi, orang-orang menyebutnya sedang pacaran. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah yang dengan sampaikan ya Ustadz, jauh banget ya sama sekarang. Iya. Kalau dulu kan maksudnya berbalas pantun pun nggak langsung ada pihak ketiga. Kalau sekarang kan nggak. Keluarga kan gitu. Sekarang langsung. Assalamualaikum. Nona, langit sedang mendung. Apakah langit sedang sama? Mari kita berteduh. Ya gitu. Itu saya cari-cari pengertian tentang pacaran, kurang lebihnya seperti itu. Maka kita tarik sekarang. Kalau pacaran yang dahulu, budaya yang dahulu itu kalau kita tengok dalam kacamata Islam, ternyata tidak melanggar syariat Islam dalam bab ta'aruf. Kan kalau dalam Islam kan ta'aruf, proses sebelum menuju pernikahan itu disebut ta'aruf. Sebenarnya konsepnya sama, cuman kemasannya ya mungkin budayanya iya kan. Tapi budayanya tanpa bertentangan dengan Al-Quran gitu. Jadi sejarahnya kalau memang itu yang sebenarnya kata pacaran diambil dari pacar kitek tadi, maka itu sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Enggak dua-duaan. Tapi nyatanya sekarang pacaran mengakibatkan. Oke, maka sekarang kita tarik ke sekarang. Pacaran yang sekarang terjadi terutama di kaum pemuda dan pemudi, itu hukumnya apa? Nah, sebelum kita tarik hukum, saya ingin tahu dulu, kita akan bahas dulu apa yang dilakukan orang-orang yang berpacaran. Kiroah bareng. Kiroah? Ya enggak lah. Mungkin Ustaz. Arisan mungkin. Enggak. Kalau pada umumnya itu ya seperti yang kita lihat di misalkan Car Free Day, di bioskop, di mall itu ya jalan bareng, gandengan tangan, saling traktir. Yang kebanyakan yang traktir cowok kemudian nonton bareng, nyari tempat sepi. Ya yang namanya orang sedang jatuh cinta kan tai kucing itu terasa coklat kan gitu. Ada istilah kenapa gitu. Pengalaman sekali. Ya kita kan keluar dari toilet ada orang pacaran, keluar dari masjid ada orang pacaran. Ya, di alun-alun banyak orang pacaran. Gini sih Ustaz, kalau saya hanya berdasarkan dari sosial media yang saya amati ya. Kayak misal orang ketika berstatus pacaran, ya sama yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Bukan hanya dalam sosial media, misalnya di film-film, gambaran orang pacaran itu bukan hanya sekedar, kalau konsep pacaran menurut budaya tadi kan lebih kepada hati yang terikat, tapi fisik masih ada batasan. Tetapi kalau saya melihat dari sosial media, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lihat di lapangan, bahwa pacaran bukan hanya sekedar ikatan hati, benturan hati, tapi juga benturan fisik. Syahwat itu ngaruh banget. Bukan pas ketemu itu bukan sekedar ngobrol kayak gini, tangannya berpegangan. Padahal kan di dalam Al-Quran yang bersentuhan, yang bukan mahram kan ada aturannya. Bahkan ketika LDR, maksudnya fisik nggak ketemu, bisa pap, minta pap, video call, VC dan lain sebagainya. Oke, gitu ya kurang lebihnya. Kalau pacaran kan seperti itu. Kalau saya menggarisbawahi itu, orang pacaran itu seperti orang yang bersuami istri tanpa status suami istri, tanpa ikatan, kewajiban. Jadi seakan-akan sudah menjadi suami istri, tetapi di situ sebenarnya bukanlah seorang suami dan bukan sebuah hubungan resmi gitu. Kan kita tadi sebagaimana sampaikan Mas Agung bergandengan tangan, berduaan, makan berdua, jalan-jalan berdua, suap-suapan, saling mengumbar kata yang mesra. Iya lah, yang mantap, lah cinta. Nah, maka akhirnya seakan-akan isinya kan keindahan.
Mereka selalu berkata dunia ini milik berdua, padahal neraka ini milik berdua karena isinya tentang zina. Ya, maka kalau kita tarik dari apa yang terjadi di kalangan pemuda ketika berpacaran seperti itu, ya masuk itu dalam larangan. Karena sudah jelas sekali, sebagaimana yang Mas Agung sampaikan tadi, ada hadis yang berbunyi la an yuta'anna fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan ma la tahillu lahu. Sungguh ditusuk kepalanya seseorang. Ini di sini disebutkan laki-laki ya. Ditusuk kepalanya salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi bi mikhyatin min hadid. Khairun lahu, lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak mahram, halal baginya. Wah, ngeri ya. Tidak halal. Bahkan ditusuk jarum itu lebih baik daripada sekarang kita saja ya ketusuk jarum gitu. Jarum pentul Mas aja. jahit, Mas Agung jahit ya. Pernah tangan ketusuk? Pernah. Pas jahit jarum itu. Ya? Sakitnya tuh di sini. Enggak di tangannya ya. Iya di tangan juga. Iya. Korban-korban perasaan lah. Maka ditusuk ini kepalanya. Kepala kita ditusuk dengan jarum atau dengan paku gitu ya. Lebih baik daripada kita menyentuh perempuan yang tidak halal bagi kita. Walaupun ini ada dua makna, ada yang memaknai bersentuhan secara umum, semua termasuk salaman gitu. Laki-laki perempuan kita kan seperti ini. Ya. Ada yang memaknai yamasa di sini, menyentuh di sini, menyentuh berhubungan badan. Layaknya gitu. Suami istri. Seperti suami istri. Bebas lah gitu aja. Tetapi kita lebih baik kita mengambil pemahaman yang lebih aman buat kita. Lebih berhati-hati. Sehingga lebih berhati-hati kita ambil pemahaman menyentuh dalam segala hal yang tidak mahram buat kita, yang tidak halal buat kita, ya kita tidak bersentuhan. Nah, maka kalau orang pacaran kan tidak mungkin tidak bersentuhan, tidak goncengan, gandengan. Bahkan kalau putri sama putri pamit sama orang tua, berangkatnya putri sama putri, ntar sampai tengah jalan tukeran. Gantian orang. Iya, ada. Maka itu kan terjadi. Nah kalau sudah seperti itu, berarti ini masuk dalam larangan. Jelas sebagai pemuda yang hijrah, ya kita tinggalnya. Enggak, ini saya langsung tutupin aja Ustaz. Ini kan kalau pandangan pacaran kan ya. Iya. Kalau konteksnya mungkin teman-teman ada yang bertanya, nah kalau sudah kadung terjerumus dalam pacaran, ini gimana cara kita biar nggak semakin terjerumus, iya kan? Ini kan udah tahu nih, oh ternyata saya salah, sebab ini udah dosa, tobat atau gimana? Ya otomatis ya tobat. Tapi kita kalau hanya sebatas kita sampaikan menyentuh perempuan yang tidak halal itu dilarang, mungkin kurang menyasar. Kan pemuda kalau kita kasih gambaran seperti itu saja kurang menyasar. Harus ada contoh. Harus ada yang contoh real dulu. Sehingga kalau pemuda tahu atau pemudi tahu gambaran pacaran itu begitu, saya bahasa nih ya gila nih gitu. Gila nih. Itu mesti akan menjauh. Ibarat sebuah permen. Kalau kita beli permennya sudah terbuka, kita mau enggak membeli? Ya enggak Ustaz. Enggak mau kan? Apalagi permen itu sudah jatuh ke lantai, di situ dirubung semut. Apa yang kita lakukan? Membuang. Kita buang. Kenapa? Kalau enggak kita buang akan mengundang semut lebih banyak lagi dan enggak layak dikonsumsi juga. Nah, itu ibarat diri kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya nggak hanya perempuan ya. Iya, tidak hanya perempuan. Laki-laki. Karena tadi ya pacaran itu kan termasuk taqrabuz zina, mendekati perzinahan. Ayatnya jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah ini. Bahasa asabila. Janganlah kamu mendekati zina, dekati tok saja tidak boleh. Mendekat saja nggak boleh. Sedikit informasi Ustaz. Kalau pacaran zaman itu kan jangan deketin zina. Pacaran itu deketin zina. Kalau sekarang udah zina. Nah, kalau zaman dulu mungkin muda-mudanya saya. Sekarang sih saya masih muda. Maksudnya gini, dulu itu dipacok ke, dijomblang ke, si Agung seneng kayak itu malu. Sekarang dengan perkembangan zaman yang luar biasa 5 atau 7 tahun sekarang, jomblo itu malu. Sekarang kebalik. Bahkan suatu kebanggaan bikin story sama pacarnya. Iya. Sekarang itu kayak anyep, kayak apa ya? Kowe lanang ora to, kowe wedok ora. Bahkan ada istilah-istilah apa itu namanya?
kadang itu bertentangan. Ya Allah, lindungi dia ya Allah. Dia nyebut Allah tapi untuk hubungan yang langgeng. Karena sudah jadi budaya Mas Agus. Dan bagaimana tidak jadi budaya, teman-teman berpacaran, nonton TV isinya orang pacaran, circle-nya isinya orang pacaran sih. Orang pacaran, maka sudah terbangun image pacaran itu budaya yang baik. Asalkan tidak sampai perzinahan. Padahal dalam agama kita mendekatinya saja tidak boleh. Dan pacaran itu menjadi salah satu pintu deketin zina, bahkan berzina kan? Iya, sebenarnya konsep cara berpikir sih berarti Ustaz. Iya. Maksudnya kan kalau di ayat kesadaran kita. Di ayatnya kan jelas seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mendekat saja nggak boleh. Kadang mindsetnya itu terbalik bahwa yang penting tidak zina, bukan kepada yang penting tidak mendekat. Harusnya kan seperti itu toh Ustaz. Makanya ini karena jauhnya kita dari agama. Agama hanya sebagai pembungkus kita. Bahkan sampai saking bodohnya kita mungkin. Ada istilah, ada perkataan gini, ada kalimat gini. Lah kalau nggak pacaran gimana dapetin istri, dapetin jodoh? Seolah-olah itu pacaran itu satu-satunya jalan untuk dapetin jodoh. Bahkan yang lebih ngeri itu kata-katanya gini. Apa itu namanya? Kalau kita nggak pacaran, gimana kita tahu karakter calon? Ya, seperti beli kucing dalam karung. Bahkan lebih menyerang ke yang ta'aruf. Ta'aruf itu kan beli kucing dalam karung. Orang kan kenal baru sebulan 2 bulan, langsung nikah. Padahal yang pacaran 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun belum tentu jadi. Bahkan menjadi suatu kebanggaan. Oh, semoga langgeng ya awet pacaran dari SMP. Ya Allah ya Rabbi. Ya, maka kembali ke tadi, kita harus tanamkan kesadaran pada diri kita lah, pada keluarga kita, pada teman-teman sahabat yang menyaksikan ini, bahwasanya kalau kita pacaran itu jalan menuju perzinahan. Zina itu fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang keji, gila nih tadi ya. Kenapa? Kalau zina itu kok disampaikan perbuatan yang keji, beda dengan mencuri, beda dengan maksiat-maksiat yang lain atau dosa-dosa besar, dan hukumannya pun juga berat ya. Jauh lebih hina berarti. Kalau kita perhatikan, orang yang berzina melakukan maksiat itu orang tuanya, si laki-laki si A dan si B. Tapi ternyata yang menanggung malu, menanggung mudaratnya sampai pada keluarga. Tidak berhenti sampai di situ. Sampai anak yang lahir dari perzinahan tadi pun merasakan dampak mudarat dari perzinahan orang tua. Dan itu azabnya disegerakan ya, Ustaz. Ada hadis atau ayat itu. Memang kalau orang berzina itu termasuk jarimah yang besar, dosa yang besar. Maka dosa-dosa yang besar itu dalam arti ada hubungannya dengan sosial, seperti berzina, mencuri, homer, itu ada hukuman di dunia. Langsung disegerakan. Itu karena apa? Karena membawa mudarat bagi manusia yang lain. Gitu ya. Kalau homer kan dicambuk, mencuri potong tangan kanan, masih mencuri potong tangan kiri dan seterusnya. Kalau zina belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah langsung dirajam sampai mati. Efeknya itu bukan pada diri sendiri saja, keluarga, bahkan agama pun juga gitu hutan, ya kan Ustaz? Wong Islam pacaran, wong Islam ternyata yang penting dhisik. Yo, efeknya luar biasa. Yuk, tobat yuk, cintai diri kalian dengan menjaga diri dari api neraka. Gini Ustaz, kalau saya ketemu Ustaz Faisal tuh seru sih. Dulu pas zaman sahabat ada nggak Ustaz? Ya nggak harus pacaran, tapi istilahnya mungkin seneng, semacam kejadian-kejadian di masa gini. Kalau zaman sekarang ini kita sebutnya kan sering kita dengar jahiliyah modern ya. Bukan masyarakatnya yang jahiliyah, tetapi budayanya, adatnya, kebiasaannya yang jahiliyah. Ada contoh kalau dulu kemarin saya sampaikan pakai gelang di kaki dihentak-hentakkan jalan itu kan supaya dilihat orang laki-laki. Cara komunikasinya gitu. Gitu kan. Supaya dikatakan cari perhatian. Dikatakan wah dan seterusnya. Kalau zaman sekarang meceng IG di itu sama halnya seperti itu. Pun sama halnya zina, pacaran. Kalau pacaran zaman Rasul tidak disebutkan ya dari riwayat seperti itu pacaran seperti zaman sekarang. Nah, disebutkannya zinanya. Justru malah langsung ke zinanya. Ada yang
rajam. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya telah berzina. Kemudian Rasulullah tahu dia sedang dalam kondisi hamil, suruh kembali sampai dia lahiran. Setelah lahiran datang lagi, kemudian sama Rasul, besarkan dulu anakmu dan seterusnya hingga akhirnya dia dirajam. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang hal seperti itu. Kalau kita lihat dari sini ternyata sudah ada perzinaan pada zamannya Rasulullah. Kalau belum ada maka tidak akan muncul ayat wala taqrabuz zina tadi. Karena ayatnya jelas, janganlah mendekati zina. Artinya zaman Rasul dahulu sudah ada orang yang mendekati perzinaan. Bahkan Rasulullah menasihati sahabat Ali itu dengan nasihat janganlah kamu mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Kemarin kita bahas. Fa'inna kalaka fil ula. Jadi kalau yang pertama itu enggak apa-apa, tapi yang sudah kedua itu maksiat itu. Itu kan termasuk melihat terus gitu kan maksiat. Nah, sekarang lebih parah lagi. Kita lebih parahnya enggak mungkin lihat di jalan atau di rumah atau baru nongkrong lihat perempuan cantik, seksi gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di HP ini kita berkeliaran ini. Wanita-wanita yang menampakkan auratnya. Bahkan ada tren-tren di media-media sosial itu berhijaban atau pakaiannya rapat. Ada tren-tren yang kita ini sadar nggak sadar sebenarnya kita sedang memamerkan aurat kita. Yang tren-tren sekarang kan kayak gitu. Nah, kita sebagai baik laki maupun perempuan yang beragama Islam harusnya bisa membatasi diri ya Ustaz. Maka tadi hadis tadi, ketika lihat kita mungkin yang punya Facebook, kok anak cewek ayu, langsung dia apa? Like. Enggak di like. Kan kalau kita nge-like kita nonton lama kan. Ya kita skip lah supaya kita enggak lihat. Skip coy, stalking. Kalau kita nonton sama-sama Ustaz. Contoh gini, di situ ada cewek yang baru upload fotonya ya. Menampakkan kecantikannya dan auratnya. Kita tonton, ayu eram. Enggak langsung kita geser kena hadis tadi sebenarnya. Apa meneh di zoom, gede akhiran. Berarti gini ya Ustaz. Bila perlu wallpaper HP kita pasang wallpaper hadis tentang jagalah pandanganmu. Kadang kita mengatasnamakan khilaf untuk mengerjakan dosa Ustaz. Maka ini sikap kita bagi yang laki-laki, ya kita jagalah diri kita, keluarga kita, adik kita, mbak kita, istri kita. Ojolah sampai kita memamerkan aurat kecantikan di medsos. Bagi yang perempuan, marilah kita jaga diri kita. Sebenarnya kecantikan yang kita tampakkan di medsos itu sebenarnya mengundang syahwat untuk laki-laki. Sahih, mengundang syahwat, dan itu sebuah awal daripada ketertarikan seorang laki-laki. Dari situ nanti bisa muncul di DM, di chat, ya kan, chat dan seterusnya sampai pacaran diawali dari sebagai seorang upload foto tadi. Terus berarti gini juga ya Ustaz. Selain Mas Ustaz kan mau menggarisbawahi supaya ya perempuan harus bisa menjaga diri. Hei, tapi Anda laki-laki jangan hanya menyalahkan perempuan. Punya mata dijaga. Jangan. Berarti harus imbang ya Ustaz ya. Iya. Udah jilbaban, udah sadaran. Assalamualaikum ukhti. Jadi enggak gini Ustaz. Terkadang kan ya mungkin ada sebagian oknum laki-laki yang salahnya perempuan mengumbar aurat. Kalau bisa dibilang salah semua ya Ustaz. Cewek, cowok, putra, putri, pemuda, pemudi semuanya punya potensi saling kontribusi untuk berbuat dosa. Kan diawali dari mata turun ke hati. Kalau si akhwat menjaga diri, memiliki kehormatan, dia tidak mengumbar, maka tidak muncul pandangan laki-laki. Godul basor ini kan secara ayat itu ditunjukkan ke laki-laki dulu. Dan dalam hadis disebutkan lebih banyak ke laki-laki dulu. Oh, penekanannya ke laki-laki. Emang ya laki-laki. Gitu ya. Penekanannya karena memang laki-laki kan biasanya yang memulai. Sing kendel kan cah lanang sih. Iya. Gas-gas. Info gitu Ustaz. Kasih info Ustaz. Sekarang cewek-cewek juga banyak yang berani. Nah, sekarang sudah good looking. Ustaz, zaman sekarang pola itu orang itu akan memunculkan agamanya. Bahkan ayatnya Al-Isra 32, ketika diajak pacaran ya muka-muka jamet, muka-muka berandal. Yuk pacaran yuk, ingat Al-Isra 32. Kan larangan deketin zina. Tapi kalau yang ngajakin good looking, opa-opa, naikannya Vespa Matic,
gitu ya. Ya Allah, kok anugerah terindah. Yuk pacaran. Ketika yang good looking datang, kadang agamanya hilang. Iya, sering terjadi sih ya. Banyak. Ya maka kembali ke diri kita masing-masing, laki-laki perempuan kita jaga diri Berarti, kita. Kalau ibarat permen tadi ya kita berusaha menjadikan diri kita itu permen yang belum terbuka bungkusnya, yang masih disegel, yang masih tertata rapi di rak-rak itu, sehingga orang melihat itu langsung pengen membeli. Nggak hanya sekedar memiliki, dicip-icip, habis itu nggak suka dibuang buat rebutan. Nah putri-putri jangan jadi piala bergilir.